Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi kita di bincang-bincang bersama Bung Eka. Iya. Hari ini saya mendapat tamu spesial. Nah, saya datang ke rumahnya sekalian ngantar bakpao gitu kan, udah beli gitu. Tetap kita jualan. Tamu spesial saya hari ini adalah Ketua Masata Masyarakat Sadar Wisata. Kemudian Sekretaris Astindo, Asosiasi Travel Agent Indonesia. Ya. Siapa dia? Bung Ahmad Fadli. Assalamualaikum Om. Sehat? Sehat. Iya, jadi kita nih guys ngobrol-ngobrol dengan keluarga. bubuhan kalau bahasa tampilan ya. Baik, kita akan berbicara tentang masa pandemi COVID-19 yang mana pada hari ini pandemi COVID-19 sudah memasuki 2 tahun sejak Maret 2020 hingga saat ini belum juga ada titik terangnya. Kita lihat bahwasannya pariwisata di Indonesia dan khususnya yang ada di Riau jungkir balik kalau istilah motor keren. Jadi kita akan tanya-tanya sebagai pelaku bisnis Bang Ahmad Fadli ini. Oh, saya jangan manggil Bang ya, Om. Nah, jadi kita akan berbicara tentang wisata yang ada di Provinsi Riau. Apakah saat ini keadaannya mati suri atau memang mati beneran gitu ya. Kita akan tanya langsung. Pandemik ini kami rasakan lebih dari sekedar nano. Lebih dari sekedar nano. Asam manis asin dan segala macam rasa aja mix jadi satu. Penuh makna, geng. Spesial pokoknya. Spesial ya. Super spesial. Super spesial. Jadi sebagai pelaku bisnis sendiri pasti terpuruk ya dengan adanya pandemi ini. Sangat itu. Karena pelaku pariwisata itu adalah sektor pariwisata itu sektor pertama yang terimbas COVID-19. Setelah itu baru ngikut sektor-sektor lainnya gitu. Jadi memang lebih kurang ini tahun kedua ya kita tahun ya. kedua. Sementara Riau itu sejak berpisahnya Kepri, dulu kan fokusnya Riau itu kan di Batam sama di Pinang ya. Yeah. Setelah berpisah dari Provinsi Induk Riau, kita fokus ke beberapa wilayah penyangga Kota Pekanbaru. Pekanbaru mainnya di sektor MICE, Siak di sektor sejarah, wisata, kemudian yang alamnya Bengkalis dengan Rupat Islandnya, lalu ada Dumai dan beberapa daerah-daerah penyangga lain pesisir lainnya yang seperti Hil, Lalawan, Meranti, Kuansing dan berbagai festival lainnya gitu. Semuanya close buat sementara. Hebat kan? Iya, luar biasa ya. Jadi gini, dalam masa pandemi ini tidak ada yang pasti dan tidak ada yang berani mengambil risiko. Gitu. Once kita katakanlah bikin event, saya kan pelaku pariwisata MICE, meeting, incentive, convention, exhibition. Kita punya usaha bidang tour travel juga gitu. Let's say di bidang exhibition gitu. Saya kontrak dengan salah satu merek produk elektronik dari Jakarta. Mainnya di 8 titik. Kita granted satu kali event itu katakanlah di Pekanbaru, di Skakox atau sekarang namanya PIC kan, atau di mall SKA atau mall apapun namanya, kita granted yang berkunjung adalah at least 1.000 orang, iya kan, dalam promo kita. Kita propose lah, kalau kita presentasi di tahun sebelumnya. Tahun berapa itu? Ya, kalau kita mau event 2020 berarti 2019 kita harus terbang ke Jakarta misalnya kan. Kita ya open bidding lah untuk kawasan Sumatera gitu. Katakanlah saya memenangkan pameran di 4 atau 5 kota di Sumatera gitu.
Artinya kan akan ada jaminan sekian pengunjung dan membuat event-event pendukungnya itu. Jadi kalau ini kan PEO, Professional Exhibition Organizer, bikin sebuah acara pameran, lalu disupport oleh event-event organizer. Nah, event organizer itu bikin misalnya lomba nyanyi, lomba budaya Melayu, lomba itu yang anak-anak segala macam, itu kan mesti rame kan. Nah sekarang itunya yang nggak boleh. Itunya nggak boleh ya. Nah, jadi kebayang nggak orang mau promosi supaya orang ramai tahu, tapi sisi lain kita tidak boleh mendatangkan orang ramai. Itu kata orang Singapura how come gitu. How come? Ya. Memang kalau dinas pariwisata kemarin ngomong juga, kita mau melakukan event, tapi tidak boleh. Ya kan? Boleh. Karena suatu ada kebijakan-kebijakan yang ya dilarang gitu. Ya kita lihat memang hancur lebur ya, dengan otomatis pendapatan orang pun juga kurang, devisa pendapatan PAD juga berkurang pastinya. Ya kan, yang tadinya Pekanbaru ataupun di Riau sendiri mempunyai event-event juga, dan kita ketahui bahwa Padli ini dia punya event organizer loh guys. Padli. Iya pasti. Satu event itu dulu kan kita bicara Riau ya. Riau tuh dulu kita sangat jumawa, kita bicara mengenai oil and gas, palm oil, ya kan. Dua sektor andalan Riau ini kan. Jadi sejak Pak Gubernur sebelum sekarang itu Pak Andi Rahman, Pak Rusdi Zainal, kemudian Pak Andi Rahman, Pak Anies Mamun, itu sudah bicara mengenai pariwisata. Artinya ini the new business ya. Mau jadikan core bisnisnya. Artinya kita tidak lagi berbicara mengenai hasil minyak bumi hasil minyak bumi, sawit segala macam gitu. Artinya itu udah bidang-bidangnya established gitu kan. Kita sudah kehilangan Batam, sudah kita kehilangan Tanjung Pinang, Bintan, lalu kita pengen fokus ke Batam baru lah di Riau gitu kan, untuk pariwisata gitu. Akhirnya ya kita geber lah dalam kampanye-kampanye kita itu. Sedikit flashback, tahun 2009 kita dirikan asosiasi perusahaan pameran di Provinsi Riau dengan anggota perusahaan ada Mbak Indah Hindika, ada Bang Antoni waktu itu, Antoni Hari, ya Rio Promo, lebih kurang 3, 4, 5 perusahaan itu di tempatnya Bang Ridwan Hendri, senior kan, Rio Corporation ya. Iya, jadi sekarang udah hampir 50-an perusahaan anggota Asperapi itu. Ketua baru sekarang Bung Arman. Itu bidang-bidang yang terkait itu, yang tadinya orang tidak melek pameran di Riau, sekarang tuh sudah menjadi semacam kiblat baru lah di Sumatera gitu. Oh, Bang Arman yang Dumai ya? Bukan. 45 Production. Berarti Production. Arman Maco. Ya. Nah, jadi yang terkait di industri pameran saja, yang di E-nya saja, exhibition saja, itu sudah sangat banyak. Pemain flooring, ada rental genset, rental AC, rental blower, rental tenda. Saya tahu pemain-pemainnya itu. Teman-teman kita juga semua ya. Iya. Itu kan tenda, kita masukin tenda yang giant tent. Ada yang kan ada 2 vendor itu, ada yang Los Berger, ada yang Roder. Yang Roder sekarang di Riau sudah ada yang pegang. Dulu kan kita harus impor nih ceritanya. Di Riau kan sebenarnya itu kan providernya kan dari Bali itu. Pak Adi, mantan ketua Asperapi Bali. Jadi beliau tempatin di sini mengenai lokal partnernya ada di wilayah Pasir Putih. Artinya kalau buat pameran equipmentnya sudah bisa tidak impor lagi dari Jakarta. Dulu kan apa-apa dari Jakarta gitu. Bahkan vendor HT aja udah ada di Pekanbaru. Ya, LED pemain gede di Sumatera Utara, Medan sudah buka cabang di sini. Udah nempel di berbagai saya tahu itu. Hotel. Ya, gitu. Selain juga punya almarhum itu ada ya. Ya, gitu. Jadi efeknya secara bisnis ya, tahun 2010 kita mengadakan Rakernas. Saat itu
kita open bidding melawan Jogja ya. Kalau kita jujur saja kita nggak akan menang gitu kan. Tapi karena ada keberpihakan dari Ibu Ketum waktu itu, Ibu Hartati Murdaya, maka jadilah kita nyetor rumah. Dan sejak itu kayak Diandra Promosindo masuk ke Pekanbaru. Oh, Diandra sudah masuk ya. Kemudian Media Tama Bina Kreasi sudah bikin acara Nice di Skakoek waktu itu, gitu kan. Itu kan rangkaiannya acaranya Inakraf. Gitu. Nah, yang big player begini nih yang tanda kutip berbahaya gitu, yang bisa membawa merek-merek tertentu masuk ke Riau. Iya, apalagi Diandra Promotion. Nah, pemain lama itu di Jakarta. Diandra. Baru 35 tahun. Iya, baru itu. 50 tahun. Iya. Saya berhubungan sama dia waktu itu, saya di Jakarta waktu itu, di JCC. Berhubungan sama dia pameran pasti ke kontaknya orang Diandra. Kitanya yang masih bayi. Tahun 2001. Iya, saya bermain di situ. Iya, ya itu kan pionir-pionir di negara kita. Betul, ya, gitu. betul. Nah, terdampaknya COVID ini kemudian ada banyak nggak sih teman-teman kita yang khususnya para event-event organizer atau yang vendor-vendor ini yang belum tikar kah? Totally kalau dikatakan gulung tikar juga tidak. Mereka masih berharap, belum move on dari bisnisnya. Hanya kalau tanda kutip kering sekali lah gitu. Kering sekali ya. Sangat gitu. Pastilah. Tandus gitu, kayak gurun Sahara tandusnya gitu. Iya. Macam-macam kisahnya gitu. Ada ketemu teman-teman yang tadinya biasa kita bareng ngopi di, mungkin katakanlah bisa ngobrol di hotel bintang 45. Iya. Sekarang lagi main di warung kopi biasa aja. Iya. Yang penting jalan lah. Iya, penting kan, jalan. gitu. Ya kasihan. Pokoknya unbelievable lah gitu. Unbelievable. Ya, memang cukup inilah. Ya memusikkan buat kita semua. Jadi harapan terakhir sebagai pelaku wisata. Ya tentu pandemi ini cepat berakhir. Ya. Angka kawan-kawan yang sudah divaksin mencapai titik tertentu yang diinginkan negara. Kemudian kembalilah kita mengeluarkan ide-ide kita untuk membuat event-event yang cukup berkelas lah gitu. Misalnya saya punya rencana besar untuk bikin event di kawasan Pulau Rupat. Iya, Rupat Island itu kan lagi kadang-kadang mau diusulkan menjadi kawasan strategis pariwisata nasional. Sudah menjadi kawasan strategis pariwisata nasional, tapi mau dijadikan daerah khusus pariwisata. Saya lupa namanya ya, apa ya? Kawasan strategis pariwisata. Pokoknya itu deh. Ya gitulah, lupa ya. Sorry Pak Rodi, lupa saya. Iya. Jadi kemarin baru diresmikan loh sama Pak Rodi itu. Colek dia aneh bubuhan nih. Ya tinggal menarik kolaborasi ya, bukan kolaborasi ya. Kolaborasi ya. Jadi action ya, kolaborasi dan aksi gitu antara Pemkab Bengkalis, Pemprov Riau, pelaku dan dari kementerian gitu. Jadi maksud saya kita akan geber di sana, kita akan membuat event-event berkelas di sana, dan kita akan bantu pemerintah Bengkalis, Dumai, Pemprov Riau dan di Indonesia untuk bagaimana kawasan itu menjadi naik kembali gitu, dan benar-benar menjadi ikon pariwisata Riau yang baru gitu. Iya, saya berharap dengan Pulau Rupat itu jangan lama-lama. Betul. Ya, dia punya kapal itu, yang punya pun punya pemerintah satu, swasta pun mahal. Masa harus ke sana 20 juta? Mengalai pulau yang ada di Irian itu. Ya, itu karena mungkin pelaku sangat sedikit dan peminat sangat sedikit. Contohnya gini, di sana kan sudah ada villa yang berkelas yang namanya Villa Anting Putri ya. Iya, villa pun punya orang-orang tertentu. Iya. Kelemahannya kita tidak bisa sewa villa itu hanya satu kamar saja, seperti kita booking untuk hotel gitu. Ya, itu kita kan mesti booking itu. Nah, kita mesti booking. Misalnya mereka punya 20 rumah, minimal kita ambil setengahnya gitu. Kenapa?
nanti tidak masuk dalam cost operasionalnya gitu. Tapi saya ada komunikasi dengan Pak Joko ya, Pak GM-nya ya. Ke depan nanti kalau keadaan sudah membaik, ownernya pengen bangun hotel bintang 3 di sebelah yang cottage itu gitu. Kalau villa itu kan eksklusif lah ya, buat private. Kalau villanya oke lah, perjalanan ke sana dulu. Nah, kalau kota sih nggak menjadi main. Iya, tapi komunikasi terakhir waktu kita acara. Kalau 1-2 orang mana bisa berangkat di situ? Kita minimal harus banyak itu. Saya sempat bicara langsung direct kepada Pak Wakil Bupati Bengkalis, Pak Bagus Santoso ya. Iya. Memang ada rencana membuat jembatan dari Kota Dumai, kalau nggak salah maaf kalau salah ya, ke Pulau Ketam, Pulau Payung apa Pulau Ketam dulu. Itu dari titik itu ke Rupat Utaranya hanya 1 jam saja lagi gitu. Artinya sangat dekat, tidak perlu kita ngantri. Kalau sekarang kondisinya di penyeberangan itu, kalau bahasa Melayu ledah, malu kita. Kemudian toilet di ferry Roro itu juga kotor, pesing. Sementara bayarnya satu mobil sekelas sedan gitu sudah hampir 150.000 buat nyebrang saja gitu. Jadi high cost. Terus pasti high cost dan kurang nyaman gitu. Betul. Saya lihat memang perkembangan yang ada di wisata yang ada di Provinsi Riau ini bagus-bagus, namun sarana dan prasarananya belum memadai ya kalau bagi saya. Kemudian sampai di sana pun mungkin masyarakat sana mengambil haji mumpung nih. Nah, gitu. Iya kan? Ya makanya kemarin kita bicara, kita merindukan leader provinsi ini, misalnya Pak Gubernur, itu panggil misalnya Bupati Bengkalis, dengan unsur musbidanya yang terkait, Dumai, daerah penyangganya ke Dumai, kemudian nanti dengan para stakeholders, bicarakan cari satu format baru, macam mana kawasan ini menjadi bonded zone di bidang pariwisata. Jadi apapun kita bicara mengenai pariwisata, mengenai Rupat itu tentang pariwisata aja gitu. Jadi tidak ada yang lain lagi kita bicarakan gitu. Oke. Dan kita kroyoki sampai betul-betul jadi. Baru kita pindah ke apalagi yang next gitu. Iya. Jadi tidak ada yang setengah-setengah gitu kan. Baiklah kalau begitu pemirsa, semakin seru, semakin malam, semakin larut. Jadi kalau kita perpanjangan omongan ini ya kita akan pernah berakhir gitu loh. Nanti kita akan sambung lagi tapi kameranya dimatiin gitu. Ya, itu tadi bincang-bincang saya dengan Ahmad Fadli, salah satu pelaku wisata bisnis yang ada di Provinsi Riau. Kita berharap pandemi COVID-19 ini akan berakhir dan banyak-banyaklah berdoa. Saya Eka Saputra. Sampai jumpa lagi di bincang-bincang bersama Bung Eka. Kita jumpa lagi di lain waktu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.